Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada sebuah garapan perbaikan televisi LED ya. Oke, untuk televisi pada video kali ini adalah televisi LG 24LN 4100 ya. Oke, untuk kerusakan pada televisi ini, televisinya menyala, untuk suaranya ada, dan untuk gambarnya nanti teman-teman bisa lihat untuk kerusakannya. Dan sebelum kita melangkah untuk perbaikan pada televisi ini, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya sebelum kita mengecek pada bagian televisi ini ya. Oke, untuk televisi ini dia menggunakan adaptor di luar. Oke, untuk adaptor ini bertegangan 19 volt ya. Oke, saya akan nyalakan dulu untuk televisinya. Oke, untuk tampilannya seperti itu. Standby, kemudian televisinya menyala. Sebentar, saya akan dekatkan dulu untuk kameranya. Oke, pada televisi ini untuk lampu backlightnya menyala ya, dan untuk gambarnya teman-teman bisa lihat. Untuk tampilannya ini kerusakannya sepertinya panelnya ngeblank. Dan oke, untuk langkah pertama kita akan buka dulu untuk televisinya, dan simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, untuk televisi ini tidak menggunakan baut pada samping-samping televisinya, cuma ada satu baut di sini, dan oke, ada dua baut di sini. Ini untuk penyangga kakinya, cuma ada ini aja untuk bautnya. Oke, untuk membukanya teman-teman bisa gunakan obeng yang agak tumpul, misal tespen atau scrap seperti ini ya. Oke, apabila tidak bisa, teman-teman bisa gunakan alat yang lain. Oke, sebentar saya akan buka dulu untuk televisinya. Hati-hati apabila membuka televisi yang tidak ada bautnya. Untuk di atas dan di bawah biasanya ada rangkaian timing kontrolnya, jadi berhati-hati untuk membuka televisi yang tidak mempunyai baut skrup ya. Oke, untuk membukanya kita cuma mencongkel untuk klipnya aja, kemudian kita akan bongkar untuk televisinya ya. Membukanya agak sedikit susah. Oke, untuk membukanya seperti itu.
agak sedikit mengerikan ya, menggunakan pisau dan menggunakan scrap untuk membukanya, karena televisi ini baru pertama kali diperbaiki ya. Oke, untuk dalamannya teman-teman bisa lihat seperti itu. Untuk dalamannya perlu teman-teman ketahui, untuk timing kontrolnya ada di atas televisi ya. Apabila teman-teman menggunakan alat bantu untuk membuka televisi ini, harap berhati-hati pada atas televisi itu, karena letak tikonnya ada di atas televisi ya. Oke, terserah teman-teman mau menggunakan cara seperti apa untuk membukanya. Ini untuk membuka casingnya sangat lumayan susah untuk membukanya. Oke, untuk jeroan dalamannya seperti ini, teman-teman bisa lihat untuk mainboardnya. Dan oke, untuk langkah yang selanjutnya kita akan cek dulu untuk tegangan di dalam mainboard televisi ini ya, kerusakannya ada di mana. Dan oke, saya akan siapkan dulu untuk alat-alatnya, dan simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, untuk pengecekan yang selanjutnya seperti biasa saya menggunakan tester analog untuk melakukan pencariannya ya. Oke, seperti biasa untuk prop yang merah saya masukkan ke bodi televisi, dan untuk yang hitam saya gunakan untuk mencari. Oke, kita akan ukur pada PCC 12 volt yang menuju ke timing kontrolnya. Oke, kita akan ukur terlebih dahulu. Oke, untuk timing kontrolnya sepertinya tidak mengalami kerusakan. Oke, dilihat dari jarumnya tidak bergerak. Oke, dan oke, sepertinya normal. Oke, dan untuk langkah yang selanjutnya kita akan ukur dulu pada IC DC to DC nya. Oke, kita ke unit mainboardnya, dan kita akan lakukan pengukuran yang pertama ya. Oke, seperti biasa kita akan lepaskan dulu untuk kabel LPDS yang menuju ke panel LCD nya, dan kita akan ukur untuk tegangannya ya. Oke, dan kita nyalakan untuk televisinya, dan TV-nya sudah menyala. Kita akan ukur terlebih dahulu untuk tegangan DC to DC nya terlebih dahulu. Oke, untuk prop yang hitam saya masukkan ke bodi televisi atau ke ground. Dan oke, kita akan ukur untuk tegangannya. Oke, kita akan mulai dari sini terlebih dahulu. Kita akan ukur pada trafo yang kecil-kecil di sini. Oke, di sini untuk tegangan 5 voltnya terbaca 4,9. Oke, bisa dikatakan normal ya. Dan oke, kita di sisi sebelah kiri di sini ada 2 trafo juga. Oke, dan di sini untuk pin 3,3-nya sudah masuk. Dan di sini untuk tegangannya keluar 2,9 volt. Oke, di sini untuk inputnya sebentar, di sini. Oke, untuk inputnya di sini untuk pin 19 voltnya ada di kapasitor ini ya, di sini. Oke, terukur 19 volt. Dan oke, untuk outnya teman-teman bisa ukur pada elko yang di sini ya. Setelah trafo pasti ada satu buah elko nya ya. Oke, untuk tegangan outnya bisa diukur dari sini atau dari sini. Oke, dan di sini untuk 1,8-nya tadi kita sudah ukur di sini. Dan untuk 5 voltnya di sini. Dan oke, di sini untuk tegangan 19 volt di sini.
Oke. Dan oke, untuk tegangan backlightnya di sini keluar 29 volt, atau teman-teman bisa ukur pada pin LQ-nya sini. Oke. Dan untuk inputnya di sini 19 volt. Dan oke, sekarang kita akan di sini periksa di rangkaian DC to DC-nya. Oke, di sini tegangannya masuk 19 volt melalui IC DC to DC yang ada di sini. Kemudian tegangan dari 19 volt ini diturunkan menjadi 12 volt ya, yang menuju ke arah timing controlnya. Oke, di sini untuk triggernya oke, dan di sini untuk triggernya terukur 2,4 sama untuk di sini. Oke. Dan oke, untuk tegangan 12 volt yang menuju ke timing control di sini mengalami kerusakan ya. Oke, saya akan open dulu untuk IC DC to DC-nya di sini. Ini. Oke, dan jangan lupa dimatikan untuk televisinya. Oke, sebentar saya akan siapkan dulu untuk alatnya untuk membuka IC DC to DC-nya. Sebentar. Oke, saya lepas dulu untuk IC-nya ya. Jangan lupa untuk adaptornya dilepas supaya tidak terjadi kerusakan yang lain. Oke, diberi sedikit flux. Dan kita akan open untuk IC-nya. Dan oke, untuk IC DC step down-nya, IC-nya sangat kecil sekali, teman-teman bisa lihat untuk nomor serinya. Sebentar, saya akan dekatkan dulu untuk kameranya. Oke, untuk langkah yang selanjutnya, karena untuk IC step down yang di sini, mohon maaf saya tadi sempat mencarinya dan tidak menemukan untuk penggantinya. Dan oke, rencana untuk step down yang di sini ini akan saya modifikasi saja, karena untuk IC-nya saya sempat cari dan tidak menemukan untuk penggantinya. Dan oke, untuk rangkaian DC step down yang di sini ini nanti akan saya modifikasi dengan alat yang lain. Oke, apakah bisa? Nanti teman-teman bisa ikuti videonya sampai habis ya. Ini saya mempunyai IC LM7812. Oke, untuk IC ini nanti rencana akan saya pasangkan di sini untuk menggantikan step down yang di sini ya. Oke, teman-teman bisa gunakan IC LM7812 atau bisa teman-teman gunakan step down untuk menurunkan tegangan 19 volt yang di sini menjadi 12 volt ya. Oke, untuk pemasangannya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu dan sudah banyak yang hafal untuk IC LM7812 ya. Untuk pinnya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Oke, untuk
groundnya ini nanti akan saya beri heatsink karena untuk berjaga-jaga supaya IC-nya tidak panas ya. Oke, sebentar saya akan pasang dulu untuk heatsinknya dan oke, sebentar. Oke, untuk IC-nya saya beri heatsink seperti ini. Sebenarnya teman-teman bisa pasangkan pada ground yang di sini atau bisa tempelkan di bodi televisinya. Cuman ini akan saya beri heatsink untuk berjaga-jaga supaya IC-nya tidak terlalu panas ya. Oke, pada pin IC LM7812 teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu dan sudah banyak yang hafal. Untuk VCC inputnya di sini di pinggir sebelah sini, dan untuk di tengah di sini adalah ground, dan untuk outputnya di sini ya. Oke, akan saya pasang dulu untuk IC ini. Caranya seperti ini saya akan angkat sedikit, dan untuk kaki groundnya akan saya solderkan di sini supaya tidak goyang kanan ke kiri ya. Oke, saya kerik dulu untuk mainboardnya. Oke, untuk groundnya teman-teman bisa solderkan di sini atau bisa carikan ground di mana saja, yang penting dapat ground. Oke, ini saya solderkan di sini dan oke di sini. Dan untuk PCC in dan outnya saya akan solderkan menggunakan kabel. Oke, untuk pin inputnya di sini. Teman-teman bisa ambil pada kaki kapasitor yang di sini ya. Di sini. Oke, untuk inputnya teman-teman ambil dari 19 volt yang di sini ya. Di pin kapasitor yang di sini. Oke, dan untuk outputnya di sini. Oke, dan teman-teman bisa solderkan pada trafo kecil yang di sini ya. Oke, di sini. Oke, teman-teman bisa pahami untuk pinnya. Untuk inputnya saya ambilkan dari kapasitor yang di sini, dan untuk outnya teman-teman bisa solderkan di trafo yang di sini ya. Oke, untuk langkah yang selanjutnya kita akan coba ukur untuk tegangannya, apakah sudah keluar atau belum untuk tegangan 12 voltnya. Sebentar, saya akan siapkan dulu untuk testernya.
dan oke. Saya akan coba nyalakan dulu untuk televisinya. Oke, TV-nya sudah menyala, dan untuk 19 voltnya di sini untuk inputnya, dan untuk outnya. Oke, di sini keluar 11,8 volt, dan oke untuk tegangan out yang menuju ke LPDS, teman-teman bisa ukur pada trigger yang di sini. Oke, di pin tengah. Oke, sudah keluar 11,8 volt, dan untuk inputnya dia di sini. Sebentar, saya tunjukkan. Oke, untuk inputnya di sini dan untuk outnya di sini ya. Oke, seperti ini. Untuk outnya dia di sini, di tengah di sini, dan untuk inputnya dia di sini ya, pada trigger di sini. Kita akan coba standby kan untuk televisinya, apakah tegangan outnya dia berhenti ikut mati atau tidak ya, supaya panelnya tidak bekerja terus menerus. Oke, sebentar saya akan standby kan dulu untuk televisinya. Oke, seperti ini ya. Mohon maaf, ini agak susah untuk merekamnya. Oke, di sini, dan saya akan coba standby kan untuk televisinya. Oke, dan TV-nya sudah standby, dan untuk tegangan inputnya di sini masih ada 12 volt, 11,8, dan untuk outnya dia mengikuti mainboardnya ya. Oke, sebentar saya akan coba nyalakan kembali untuk televisinya, dan oke, sepertinya berjalan dengan normal. Dan oke, sekarang kita akan pasang dulu untuk kabel LPDS yang menuju ke timing control ya. Sebentar, saya akan matikan untuk televisinya, dan saya akan pasang untuk kabel LPDS-nya. Dan oke, sekarang kita coba nyalakan dan lihat hasilnya apakah berhasil untuk televisinya. Dan oke, televisinya berhasil menyala. Kita coba di sini tekan tombol menu, dan hasilnya berhasil ya. Oke, mantap. Kita coba matikan dan kita nyalakan kembali. Oke, untuk gambarnya berhasil keluar ya. Sebentar, saya akan beri sinyal antena. Dan kita coba untuk lihat gambarnya apakah normal untuk televisinya. Oke, sebentar, karena televisinya masih kosong karena beliau menggunakan HDMI untuk media televisinya.
Salah satu wahana andalan di situ Cipanten adalah sepeda gantung ini, di mana kita akan bersepeda di atas ketinggian 10 meter dengan menggunakan sling. Ini agak sulit sih, tapi seru banget. Oke, dan untuk gambarnya normal, mantap. Dan oke, untuk perbaikannya berhasil ya, untuk modifikasi IC LM7812 yang kita modifikasi untuk menggantikan rangkaian step down pada televisi ini ya. Oke, dan untuk IC-nya di sini tidak panas sama sekali, dan untuk perbaikannya berhasil ya. Dan untuk gambarnya normal, mantap. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Sukses untuk semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.